bagus, berarti sudah dipersiapkan. Jadi nanti minggu depan lebih maksimal lagi. Ini agak jaringannya agak ini ya. Oke, sudah nampil PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita membahas terkait tentang implementasi dan testing. Oke, baru ada yang bergabung lagi, maaf ya. Kita balik-balik ke tab sebelumnya. Untuk melanjutkan materi kemarin masih ada yang ingat kira-kira kemarin kita membahas terkait tentang apa? User interface. Oke, bagus, berarti masih ingat ya. Ya, kemarin benar kita telah membahas terkait tentang user interface. Untuk hari ini kita akan membahas terkait implementasi dan testing, di mana menjadi salah satu tahap juga, tahap dari perencanaan sistem itu sendiri. Untuk implementasi tes dan testing hari ini yang akan kita bahas ada 2 poin, yaitu tentang implementasi sistemnya, kemudian juga pengujian si sistemnya. Untuk implementasi sistem nanti di sini ada 3. Aduh, baru ada yang bergabung lagi. Ada 2 poin yang akan kita bahas, ada implementasi sistem dan pengujian sistem. Dan di implementasi sistem ini kira-kira apa saja yang akan diimplementasikan, dari mulai perangkat keras, kemudian implementasi softwarenya, kemudian juga implementasi antarmuka atau interface-nya, kemudian juga pengujian sistemnya. Nanti di sini ada pengujian dengan black box testing, kemudian juga dengan pengujian confusion metric. Sebenarnya kalau untuk pengujian sistem sendiri biasanya kalau untuk ada 2 sih ya, ada si white box testing sendiri, tapi di sini Ibu lebih menjelaskan atau lebih fokus ke black box testing maupun si confusion metric. Jadi kalau misalkan ada yang mau membaca untuk mempelajari si pengujian lainnya silahkan boleh. Tapi di sini hari ini kita akan bahas terkait tentang black box testing dan juga confusion metric. Untuk implementasi sistem, di mana tahap ini juga merupakan salah satu tahap pengembangan perangkat lunak ya, artinya tahap lanjutan dari tahap perancangan sistem sebelumnya. Biasanya tahap ini dilakukan untuk menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil dari analisis yang telah kalian lakukan. Kemudian juga implementasi sistemnya di sini menjadi bagi 3, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dan antarmuka. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, di sini ada salah satu contohnya untuk implementasi perangkat kerasnya. Di sini ada spesifikasi perangkat keras hardware-nya yang biasanya digunakan untuk membangun analisis sentimen berdasarkan menggunakan metode Bayesian network ya. Jadi di sini ada tabel implementasi perangkat keras yang biasanya umum digunakan, mulai dari kebutuhan prosesornya, kemudian harddisknya dan memorinya, juga berdasarkan spesifikasi dari perangkat keras tersebut. Kemudian untuk contohnya dari spesifikasi perangkat lunaknya atau software yang biasa digunakan untuk membangun analisisnya, nah sama ya dengan menggunakan metode Bayesian network. Di sini ada tabelnya juga, mulai dari kebutuhan perangkat lunak, dari SO-nya atau sistem operasinya dan compilernya. Juga di sini sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian untuk implementasi antarmuka, di mana untuk implementasi antarmuka ini biasanya dilakukan ketika untuk menampilkan programnya, kira-kira yang dibangun dalam bentuk file code. Biasanya di sini salah satu contohnya untuk implementasi antarmukanya, Ibu ambil contoh untuk sistem penilaian karyawan terbaik pada PT XYZ. Kenapa di sini Ibu buat PT XYZ biar tidak anulir ya. Jadi kalau kalian nanti untuk proses penyusunan skripsi atau mungkin observasi maupun studi kasus maupun makalah,
Oke, tunggu, ada yang baru bergabung. Oke, kita lanjutkan. Dalam skripsi nanti kalian harus melampirkan atau mencantumkan nama, baik itu perusahaan maupun organisasi maupun instansi ya. Jadi kalian jelas ketika melakukan observasi atau penelitian. Karena untuk mencantumkan juga harus ada yang namanya izin dulu ya. Jadi tidak sembarangan ketika kita menampilkan objek atau tempat ketika kita melakukan penelitian. Di sini Ibu ambil tentang SPK penilaian karyawan terbaik. Nah, untuk implementasi antarmukanya di sini ada salah satu contohnya dari mulai tampilan login-nya, kemudian juga tampilan menu utamanya. Biasanya di tampilan antarmuka untuk si tampilan login-nya sama ya, sama seperti sistem-sistem lainnya atau program yang lainnya. Untuk di form login sendiri biasanya indikator yang harus kita isi, data yang harus kita isi yaitu mulai dari ID user maupun password. Ketika ID user atau password kalian sudah sesuai dengan database dan ada di databasenya dengan data yang benar, maka nanti kalian tinggal klik login. Tinggal nanti akan masuk ke menu utamanya. Ini adalah tampilan menu utama untuk SPK penilaian karyawan terbaik. Nah, di sini misalkan tadi Ibu menginputkan ID usernya adalah 111. Nanti akan menampil di sini ID user atau nama user dengan kodenya 111, yaitu dengan atas nama Alfiansyah. Nah, jabatannya sebagai apa? Dia sebagai staf HRD. Nah, baru dia bisa masuk ke menu utama. Di bagian menu utama ini ada beberapa kelola, artinya mulai dari kelola master, kemudian kelola transaksi, laporan, dan juga tambahan penunjang, logout, dan exit. Nah, untuk master sendiri nanti akan kita bahas satu persatu. Di sini ada master karyawan, ada master user sendiri ya, kemudian juga transaksinya yaitu untuk proses penilaian karyawan terbaik dan juga laporannya dari transaksi yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah tampilan menu utamanya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konsep, mungkin kalian yang lebih mahir lagi untuk interface-nya mungkin lebih bagus lagi, boleh ditambahkan dengan gambar, kemudian juga warnanya yang full color, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan temanya lah ya, sesuai dengan kebutuhan si usernya, kira-kira konsepnya atau warnanya mau seperti apa, tinggal disesuaikan saja. Nah, dari beberapa tadi yang di menu utama, kita masuk di sini untuk di form kelola masternya. Biasanya kalau master user ini digunakan untuk kira-kira siapa saja sih yang akan mengakses atau yang akan menggunakan si sistem ini. Nah, tadi ada salah satu contohnya yaitu atas nama Alfiansyah, yaitu dia untuk sebagai staf HRD ya. Jadi dia yang mengelola terkait tentang sistem tersebut. Nah, tinggal di master user ini biasanya tinggal menambahkan. Kalau tadi ID usernya adalah 111, nanti kalau tinggal menambahkan misalkan tinggal 112, kemudian misalkan nama usernya adalah Nurul, kemudian jabatannya sebagai sama mungkin staf HRD, dan passwordnya tinggal ditambahkan password. Apabila data user tersebut sudah diisi atau dengan benar, maka tinggal klik input. Nanti apabila sudah selesai, maka akan masuk ke database-nya. Nah, kemudian ini adalah tampilan usernya, artinya tampilan untuk siapa saja nanti yang akan mengelola si program ini atau si sistem ini, baik hak akses maupun tugasnya seperti apa nanti. Apakah nanti seorang staf HRD atau si usernya nanti bisa melihat laporan atau tidak, ataukah hanya sebatas untuk menginputkan data saja, seperti itu ya. Kemudian untuk divisi sendiri di sini kenapa dibedakan menjadi beberapa divisi? Karena yang seperti kita ketahui ya, kalau untuk divisi di perusahaan adalah banyak bagian-bagiannya. Mungkin tidak hanya di perusahaan, di organisasi maupun sekolah pun banyak ya divisi masing-masing agar mempunyai tempat tersendiri. Kita juga lebih bisa mengenal dengan baik. Artinya misalkan di sini nick-nya misalkan 111 misalkan, nama karyawannya atas nama Nurul. Nah, dia mau dimasukkan ke divisi mana? Kira-kira dia kerjanya di mana? Apakah di sales and marketing, ataukah di bagian IT, ataukah di bagian vehicle? Ini ada kode divisi masing-masing. Tinggal dilakukan input datanya.
Nah, itu untuk tadi transaktor master user dan juga kelola divisi ya. Kemudian kita masuk ke kelola master karyawan. Nah, ini adalah tampilan master karyawannya, di mana ada beberapa banyak ya di sini data atau yang harus yang harus kita input maksudnya. Karena yang seperti kita ketahui untuk data pribadi atau data diri kita memiliki beberapa field atau atribut-atribut yang harus kita cantumkan, mulai dari nick, karena biasanya untuk satu nick yaitu untuk satu karyawan ya. Nick ini sangat berguna, artinya sangat merupakan key-nya atau dari kata kuncinya dari salah satu karyawan tersebut. Jadi satu key atau satu nick untuk satu karyawan, sama halnya dengan KTP ya. Satu nick yaitu untuk satu nama kita. Mulai dari nicknya berapa, kemudian nama karyawannya siapa, masukkan divisi. Kalau divisi tadi ada beberapa, mulai dari divisi teknik, vehicle, IT, dan lain sebagainya. Tinggal di list, tinggal kalian klik list, nanti tinggal diklik pilih yang mana. Untuk jabatan silahkan di input, misalkan apakah bagian supervisor ataukah bagian operator dan lain sebagainya ya, perusahaan. Nah, kalau untuk perusahaan, karena ini ibu studi kasusnya karena ada beberapa plan, artinya plan 1, plan 2, plan 3. Nah, jadi di sini ada combo boxnya ya. Combo box ini untuk pilihan karena ada beberapa plan, jadi tinggal dipilihkan saja kira-kira dia masuknya di plan mana gitu kan. Kemudian jenis kelamin sama, di sini jenisnya adalah combo box, tinggal dipilih laki-laki atau perempuan. Agama juga, sebenarnya agama juga bisa ya, ini diberikan combo box atau juga boleh diinputkan. Nah, kalau untuk tanggal gabung dan tanggal lahir, tinggal kita pilih combo boxnya, kira-kira kapan dia bergabung dengan perusahaan tersebut, kemudian tanggal lahirnya, kemudian tempat lahir, nomor handphone, alamatnya di mana, dan statusnya. Nah, kalau untuk status sendiri di sini biasanya apakah dia sudah karyawan tetap ataukah masih kontrak, ataukah dalam masih percobaan ya, tahap percobaan. Apabila semua data-data sudah kalian ketikkan atau inputkan di sini atau diisi di sini, maka maka tinggal dipilih input atau simpan ya. Jadi nanti akan masuk datanya ke laporan master karyawan. Apabila mungkin masih ada yang kurang atau masih yang salah, biasanya sistem akan memberikan notifikasi bahwa data masih kurang atau data belum berhasil diinput. Kalian tinggal cek kira-kira apa yang masih kurang, seperti itu. Itu untuk kelola si master karyawan. Nah, kemudian kita masuk ke master bobot kriteria. Karena SPK ini memiliki ada yang namanya bobot atau nilai. Kira-kira nilainya itu yang akan kita masukkan berapa. Jadi perlu adanya yang namanya master bobot kriteria. Mungkin kalau yang udah kalian udah dapat materi SPK belum ya? Ataukah sekarang masih ada SPK atau belum? Sudah dapat, Bu. SPK masih ada? Kelas semester 4 apa 3 gitu kalau salah. Apa 5. Berarti sudah pernah ya yang namanya belajar terkait bobot ya. Di sana biasanya kriteria apa aja misalkan yang mendukung untuk, misalkan di sini kan kita contohnya untuk menilai karyawan ya. Jadi kira-kira karyawan itu yang dinilai apa saja sih kriterianya atau bobotnya, dan bobotnya berapa. Nah, misalkan di sini untuk kode kriterianya, di sini kita di database-nya di sini ada, misalkan untuk C1 di sini nama kriterianya adalah pencapaian target kerja. Nah, kalau untuk nama kriteria ini, di sini kan Ibu ada dicantumkan untuk 7 kriteria dalam proses pencapaian penilaian ya. Mulai dari pencapaian target kerja, hasil pekerjaan, kemudian kehadiran, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, masa kerja. Nama-nama kriteria ini didapat dari mana? Sebelum kita menentukan ke sistem, data-data ini kita ambil atau kita dapatkan dari proses yang namanya dengan kuesioner atau observasi dengan pihak perusahaan. Jadi kita nggak langsung menentukan kriteria itu sendiri ya, jadi sesuai yang ada di perusahaannya. Seperti apa sih, kira-kira apa aja yang mau dinilai dalam proses penilaian karyawan tersebut. Biasanya setiap perusahaan beda-beda ya, tidak sama seperti ini.
Jadi mungkin apakah biasanya untuk poin paling penting di perusahaan, misalkan ya ibu contoh misalkan di Mayora kehadiran adalah paling penting, jadi makanya dia masuklah ke kriteria 1 atau C1, berarti jadi bobotnya paling besar gitu ya. Kalau di perusahaan yang ibu teliti dia adalah pencapaian, oke tunggu ada yang baru bergabung. Ado Alfat, dari mana baru bergabung? Atas nama akun Ado. Kenapa baru bergabung? Sudah telat setengah jam. Dari itu Bu, izin keluar bentar saya Bu. Oke, bisa mengikuti ya. Nanti kalau mohon kalau sudah waktunya masuk, tolong langsung masuk ya. Karena sayang kita belajarnya juga cuman sebentar. Kalau ketinggalan kasihan kalian ya. Tadi kita masih di master bobot kriteria. Oke, kita lanjut. Biasanya tadi untuk di sini kalau yang perusahaan yang ibu teliti adalah untuk pencapaian target kerjanya, dia menjadi salah satu kriteria utama, artinya kriteria yang mempunyai bobot paling penting. Jadi yang penting targetnya aja, yang penting misalkan hari ini targetnya terpenuhi dengan baik, maka dia dapat nilai yang bagus gitu kan ya. Kemudian juga hasil pekerjaan, kehadiran, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan masa kerja. Mungkin kalau di perusahaan lain tingkat kehadiran yang paling poin penting utama bisa jadi dia menjadi kriteria pertama, jadi bobotnya itu lebih besar dari kriteria lain. Kalau ini sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang ada di perusahaan ya. Jadi biasanya kriteria ini juga ibu dapatkan, kita harus melakukan kuesioner maupun observasi terlebih dahulu, baik dengan pihak HRD-nya maupun dengan pihak manajemennya. Tergantung kalian fokusnya nanti ke departemen apa. Misalkan karena ibu ini fokusnya ke proses penilaian karyawan, karena karyawan yang ngurusin adalah HRD, jadi ibu ambilnya di departemen HRD. Kalau mungkin kalian misalkan mau meneliti atau membuat program terkait tentang inventory, berarti nanti kalian fokusnya ke departemen gudang atau DC ya, distribusi selanjutnya. Jadi nanti tergantung kebutuhan kalian ketika melakukan penelitian, mau fokusnya di mana nih kalian, mau fokusnya atau kan misalkan di proses penilaian gajian karyawan, berarti siapa yang ngurusin gaji karyawan, yaitu sama ya HRD. Jadi di bagian HRD juga. Atau mungkin misalkan mau kalian menemukan masalahnya di bagian purchasing, nah berarti kalian nanti menelitinya di sana, kira-kira pemesanan maupun pembeliannya ada masalah nih karena masih manual, jadi masih banyak data-data yang tidak sesuai antara di gudang atau antara inventorinya yang secara datanya maupun secara barangnya gitu kan ya, yang tidak sesuai. Jadi seperti itu ya, nanti dilihat dari kondisi kalian mau fokusnya atau mau menganalisanya di bagian apa. Kalian menemukan masalahnya ketika kalian meneliti, paling juga nanti dijelaskan ya ketika kita mau masuk ke entah ke sekolah. Kalau misalkan di sekolah, ternyata di sekolah proses pembayarannya masih manual, masih menggunakan kartu kartu SPP ya kalau dulu misalkan kartu SPP. Nah, bagaimana nih cara mengatasi agar kita membantu admin tersebut tidak kesulitan ketika menginputkan datanya. Nah, seperti itu. Itu tergantung sih nanti kalian fokusnya ke penelitian mana ya. Nah, itu adalah contoh dari tampilan bobot kriteria dan juga kelola master karyawannya. Nah, ini juga untuk bobot juga nilainya ada rumusnya ya. Jadi nanti sebenarnya ini ibu prosesnya panjang, cuman di sini ibu mengambil poin-poin pentingnya saja ya. Jadi sedikit gambaran aja kira-kira implementasi antarmuka itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Kalau untuk alurnya memang lumayan ya.
Kemudian yang selanjutnya untuk implementasi antarmukanya di sini yaitu untuk tampilan penilaian karyawannya nih, transaksinya nih. Ketika kalian untuk nomor penilaian biasanya sudah otomatis ya menyesuaikan atau sesuai dengan data yang sudah terinput atau yang baru mau menginput. Di sini kalian tinggal pilih kira-kira tanggal penilaiannya kapan. Ini sebenarnya Ibu data lama ya. Jadi di sini Ibu pilih tanggal penilaiannya tanggal 19 bulan 1 tahun 2021. Nicknya tinggal diinputkan, nanti klik list, nanti akan keluar sendiri nama dan departemennya. Kemudian input nilainya tinggal dimasukkan kode kriterianya. Misalkan kita mau menginputkan kehadirannya terlebih dahulu, kan tinggal inputkan kodenya berapa di sini, kehadiran misalkan C3, maka nanti akan nampil nama kriterianya. Untuk C3 itu adalah kehadiran, nanti tinggal nilainya, kalian tinggal menambahkan atau menginputkan nilainya berapa, tinggal klik tambah, nanti akan terakumulasi total nilainya berapa dan keterangannya. Nah, nanti kalau keterangannya kira-kira karyawan tersebut apakah sudah memenuhi kriteria atau belum, nanti ada yang namanya perankingan. Nah, nanti lebih jelasnya selanjutnya ya. Nah, di sini adalah tampilan laporan penilaiannya nih, laporan penilaian karyawan terbaik. Jadi apa yang kalian tadi sudah input di proses transaksi penilaian karyawan ini, maka nanti akan terlampir di si laporannya. Di sini misalkan laporan si Katnianto, nomor nicknya A2 misalkan, nama karyawannya atas nama Katnianto, dia jabatannya sebagai operator gudang. Kemudian di sini dia adalah ranking 1 karena total nilainya lebih besar dari teman-temannya. Jadi dia mendapatkan nilai terbesar sehingga dia dikategorikan sebagai ranking 1. Nanti pengambilan keputusannya, keputusan akhirnya, apakah dia nanti akan naik jabatan ataukah akan mendapatkan tunjangan ataukah bonus. Nah, seperti itu. Kenapa sih Bu penting adanya suatu sistem penilaian karyawan? Seperti kita ketahui ya bahwa ketika kerja keras kita diapresiasi, kita sudah sangat senang ya, apalagi di perusahaan. Misalkan karyawan diapresiasi atas kerja kerasnya atau hasil kerja kerasnya itu bagus, jadi ada timbal balik atau imbal balik dari perusahaan, maka biasanya karyawan diapresiasi, kita senang ya, kita senang, efeknya kita juga akan kerja lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi, dan mungkin akan lebih ikhlas lagi ya, kalau ibaratnya perusahaan juga memperhatikan masa depan kita atau memperhatikan, ternyata kita diperhatikan dengan baik lah oleh perusahaan maupun instansi ya. Jadi efeknya nanti ya akan menghasilkan produksi atau produk yang lebih baik lagi maupun jasanya lebih baik lagi, seperti itu. Nah, itu juga menjadi keuntungan juga ya untuk perusahaan. Hasil yang baik maka akan mendapatkan income juga yang terbaik untuk perusahaan itu sendiri. Jadi lebih termotivasi karyawannya, oh iya ya, kalau saya rajin gitu kan kerjanya, artinya tanpa alfa di luar mungkin itu entah sakit, izin dan lain sebagainya, maka saya akan mendapatkan penilaian yang terbaik lah dari atasan saya, dan itu juga akan menjadi pemasukan atau ini ya, prestasi juga ya buat kita kalau kita mendapatkan nilai terbaik dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah, itu adalah tadi terkait tentang implementasi sistemnya. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu untuk pengujian sistem. Nah, untuk pengujian sistem sendiri, di mana pengujian sistem ini merupakan tahap yang biasanya dilakukan nih, kira-kira untuk memastikan apakah sistem yang kita bangun atau yang kita rancang itu sudah sesuai belum, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan si usernya, ataukah bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, gimana Bu cara ngujinya? Nah, di sini pengujian sistemnya kita bedakan menjadi dua, yaitu dengan black box testing, kemudian juga dengan confusion metric. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu ya terkait tentang pengujian black box-nya maupun si pengujian confusion metric-nya. Kemudian di sini kita masuk ke pengujian black box, di mana ke pengujian black box testing ini fokusnya itu
pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Jadi kalau ini lebih black box testing ini condongnya atau fokusnya hanya untuk mengetes kira-kira fungsi dari sistem tersebut apakah sudah berfungsi dengan baik dan benar. Misalkan ketika kita melakukan login, kita memasukkan user ID kita dan password kita, ternyata bisa masuk ke menu utama dan bisa sudah tersimpan di database-nya ya. Jadi data user kita itu sudah ada di database tersebut, maka dikatakanlah sistem itu sukses. Jadi fungsi loginnya itu sudah berguna dan juga sudah berfungsi dengan baik. Artinya jadi satu persatu kalau black box testing itu ngujinya dari mulai input datanya, kemudian apakah input data simpan, tambah, kemudian juga update, delete, hapus, batal, seperti itu, apakah fungsi-fungsi tombol yang ada di sistem sudah sesuai dan sudah berfungsi apa belum, seperti itu ya. Nah, untuk contoh kasusnya di sini Ibu ambil untuk contoh hasil pengujian dari sistem penilaian karyawan terbaik di PT XYZ tadi ya, bahwa di sini pengujiannya ini berisi pemaparan dari hasil rencana pengujian yang telah disusun pada skenario pengujian. Pengujian black box testing ini hanya memperhatikan masukan ke dalam sistem dan keluaran dari masukan tersebut. Artinya hanya memperhatikan apa yang kita inputkan dan akan menghasilkan keluaran yang kita inputkan tersebut. Jadi hanya memperhatikan inputan dan output seperti itu ya. Kalau si white box testing biasanya lebih ke si codingnya, jadi fokus ke bagian programnya gitu ya. Jadi ke codingan atau bahasa pemrogramannya, codingannya diperhatikan kira-kira masih ada yang error atau belum, dan selain sebagainya. Kalau kalian mau penasaran, silahkan kalian baca, banyak kok di internet white box testing. Sebenarnya nanti kalau di deskripsi juga ada ya, black box dan white box seperti itu. Tapi Ibu di sini jelaskan yang black box testing ya. Nah, kemudian di sini adalah contoh kuesioner untuk black box testing, di mana di sini ada 5 halaman ya. Di sini Ibu melakukan di sini ada kuesioner untuk black box testingnya. Kita menyebar kuesioner ini kepada departemen atau kepada user yang akan menggunakan sistemnya ini. Jadi yang si pemakai sistem ya, melakukan kuesionernya. Ini Ibu contohkan misalkan di sini atas nama Aulia atau Pak Aulia ya. Beliau namanya Aulia, kemudian jabatannya ini sebagai supervisor HRD, kemudian divisinya itu sebagai HRD, dan tanggal kuesionernya itu sekitar 11 Januari 2021. Nah, penggambaran si use case diagram juga yang kemarin kita sudah lakukan juga mempermudah kita untuk membaca aktor ya, untuk membaca dia itu sebagai apa sih. Misalkan kemarin ada beberapa aktor, misalkan Pak Aulia ini adalah sebagai supervisor HRD. Nah, dia tugasnya ngapain gitu kan, dia berarti melihat laporan kah ataukah melakukan penginputan. Nah, itu juga dari use case diagram tersebut saling berhubungan ya, jadi dari satu kesatuan. Sebenarnya kalau udah jadi pasti akan lebih paham lah ya. Jadi kalau memang skripsi itu bertahap ya, kalian sedikit demi sedikit mengerjakan dari tahap satu ke tahap selanjutnya, itu juga saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi nanti titik paling berat sih ya sebenarnya di latar belakang ya, di latar belakang masalah di bab 1 tersebut. Kalian harus matengin dulu di situ kira-kira masalahnya apa. Nah, di bab 4 baru kalian menjawab permasalahan yang ada di bab 1 tersebut, apakah sesuai atau tidak sih, seperti itu. Paling nanti dosen pembimbing yaitu juga sama penguji juga lebih fokus ke 1, 4, apakah sudah sinkron, benar nggak sih, seperti itu. Ini Ibu menceritakan skripsi juga biar lebih ada bayangan ya, jadi biar kalian juga lebih, oh ya ternyata nanti seperti itu skripsi, jadi lebih enak lah. Mungkin kalau nanti kalau udah offline atau sekali-kali silahkan main ke perpustakaan, baca-baca skripsi kakak kelasnya, mungkin biar lebih paham lah ya, lebih enak alurnya. Tapi kalau mungkin nanti kalau sudah menjalankan kalian juga ngerti sendiri kok. Oke, kita lanjut. Di sini ada petunjuk pengisiannya nih. Biasanya silahkan diisi kuesionernya dengan sesuai kenyataan. Artinya sudah memang sesuai ketika si Pak Aulia ini atau Aulia ini melakukan login, maka fungsinya benar, maka silahkan dijawab kuesionernya juga benar. Di sini misalkan form login,
test case-nya itu bahwa untuk pengujian fungsi login, apa sih hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan di sini bahwa ketika pengguna atau kita masuk ke dalam sistem informasinya dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan nih sebelumnya, yang tadi dikelola di master usernya, ketika dia inputkan di login, maka dia bisa masuk ke menu utama dan juga bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan hak aksesnya. Nah, hasil yang diperoleh ternyata ketika dia melakukan login dengan memasukkan username dan password yang ada, bahwa pengguna atau user tersebut dapat masuk ke dalam sistemnya dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Juga pengguna juga bisa masuk ke menu utama dan juga bisa mengakses sesuai dengan hak akses yang ada. Nah, dari kegiatan tersebut, apabila memang form loginnya sudah berhasil, maka tinggal di keterangan tinggal dicekliskan oke, seperti itu. Nah, biasanya tabel-tabel kuesioner maupun gambar itu nanti ketika kalian skripsi harus ada yang namanya referensi. Misalkan di sini contohnya itu tabel kuesioner black box testing menurut Mustakbal et al. Tahun 2015. Dari dalam bukunya si Bapak Mustakbal ini ada yang menjelaskan tabel untuk pengujian black box testing itu seperti ini. Jadi nanti setiap gambar, setiap tabel ataupun struktur itu ada yang namanya harus ada label keterangannya ya. Jadi nggak sembarangan asal nempel gambar maupun tabel. Nanti kalau ditanya itu kamu tabel kuesioner referensi dari siapa, kalau tidak mencantumkan keterangan tersebut, pasti nanti kalian akan ditanya oleh penguji. Jadi sebisa mungkin harus dipastikan bahwa apa yang kalian tempelkan atau isikan ke dalam skripsi kalian semuanya ada referensinya, semua ada latar belakangnya, artinya tidak asal-asalan ya, karena takutnya nanti menjadi hak cipta, kalian asal nempel padahal itu karyanya si Bapak Mustakbal. Nah, seperti itu. Kemudian itu untuk form login. Nah, kemudian bagaimana untuk di form si master usernya? Tinggal dicek di master user kan tadi ada beberapa fungsi tombol ya, mulai dari simpan data, kemudian edit data, hapus data, batal, kemudian tutup atau keluar. Nah, ketika kalian coba dulu nih di master user, diinputkan datanya ya, diuji gitu kan, data user dimasukkan, kemudian akan disimpan ke dalam database. Nah, ketika kalian inputkan data user tersebut, misalkan tadi kan data user yang sudah ada adalah atas nama Alfiansyah, kemudian coba kalian inputkan lagi atas nama 112, misalkan atas nama Nurul, hak aksesnya sebagai apa? Misalkan hanya bisa melihat laporan. Nah, apabila data Nurul tersebut bisa tersimpan di database, berarti fungsi simpan tersebut berhasil dalam kelola master user, maka tinggal ditambahkan checklist. Oke, berarti sukses untuk simpan data sudah bisa. Kemudian fungsi edit. Nah, fungsi edit juga sama, tinggal nanti dipanggil nicknya siapa atau usernya siapa, nanti diedit. Misalkan Nurul tadinya user ID-nya misalkan 112, karena mungkin terlalu ribet jadi digantilah misalkan 113, tinggal disimpan. Apabila data tersebut bisa diedit dan juga tersimpan, data yang sudah diedit tersimpan ke database, maka fungsi edit berhasil, tinggal ditambahkan checklist. Nah, sama halnya dengan proses hapus, fungsi batal dan tutup. Apabila fungsi semua dari kelola user tersebut sudah oke, maka tinggal nanti si usernya ini atas nama Aulia ini tinggal menceklistkan keterangan oke. Begitupun dengan kelola master karyawan, baik dari fungsi simpan, kemudian ngedit maupun menghapus, batal dan tutup sama. Apabila proses semuanya bisa disimpan dengan baik dan benar, bisa dijalankan, maka tinggal diklik sukses. Kemudian juga untuk bobotnya dan kriterianya, mungkin itu mau menambahkan atau mengedit, mau menghapus dan lain sebagainya, apabila sudah oke, tinggal dicekliskan oke. Nah, kemudian untuk transaksinya nih, apakah proses transaksinya bisa dilakukan atas nama karyawan A misalkan, dari simpannya datanya bisa disimpan, bisa diedit, bisa diubah, dihapus dan lain sebagainya, maka tinggal diklikkan oke.
Kemudian apakah laporannya yang telah kita inputkan ada di laporannya, ada nggak sih? Nah, tinggal diuji nih pengujian fungsinya itu. Coba laporannya di preview, apakah nampil atau tidak data yang sudah pernah kita inputkan. Kalau misalkan datanya nampil, maka data yang dapat data tersebut dapat dilihat dan ditampilkan dari database. Berarti fungsi laporan masternya berarti oke. Kemudian juga dari laporan bobotnya bisa ditampilkan oke. Kemudian dari laporan transaksi karyawannya juga oke. Berarti apabila semua tabel ini, kuesioner ini dijawab dengan baik, dengan oke, artinya dengan sukses, tidak ada kendala apapun, maka tinggal ditambahkan keterangan hasil dari pengujian sukses semua. Artinya tidak ada yang tidak berfungsi ya. Nah, apabila sudah kenapa sih Bu perlu dilakukan kuesioner ini? Karena sebelum launching si sistemnya kita harus lakukan uji coba terlebih dahulu ya, biar tidak ada salah paham maupun kendala. Artinya sama-sama sudah mengerjakan tugasnya baik dari pihak pengembang maupun nanti dari user juga tidak kesulitan ketika menggunakan si sistemnya. Jadi sistemnya sudah bisa bekerja dengan baik dan benar. Nah, itu tadi contohnya ya untuk proses kuesioner untuk pengujian menggunakan black box testing. Oke, kemudian selanjutnya di sini yaitu untuk si pengujian untuk confusion metric. Dimana kalau si confusion metric ini contohnya itu kita nentuin nih, milih kira-kira kita mau, kalau di SPK itu kan ada beberapa metode ya. Misalkan mau milih ngegunainnya, Ibu di sini gunain metodenya yaitu metode WASPAS maupun MPE. Nanti tinggal dibuka lagi lah ya yang sudah belajar SPK metode kedua tersebut. Di sini mungkin yang familiar AHP ya, AHP dan lain sebagainya. Nah, di sini kita gunakan WASPAS dan MPE. Kemudian juga perbandingannya juga jangan lupa, walaupun kita punya metode, tapi kita juga harus tetap melakukan perbandingan nih dengan si pihak manajemen. Keputusan manajemen juga harus menjadi pertimbangan juga ya untuk proses penilaiannya nanti. Oke, tunggu sebentar ya, Ibu mau minum sedikit, maaf. Oke, kemudian biasanya kalau untuk metodenya itu tergantung. Kalau metode boleh, itu kalian yang nentuin, kalian yang mencantumkan. Artinya kalian mau pakai metode apa itu terserah kalian yang bisa menjawab terkait tentang permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kalau sudah mendapatkan metode, kalian tinggal bandingkan seperti ini. Di sini adalah tabel hasil perankingan untuk sistem penilaian karyawan terbaik di PT XYZ. Nah, di sini ada, ini tabelnya panjang ya, sebenarnya Ibu potong karena tak muat. Jadi di sini ada, Ibu kemarin uji cobanya di 4 divisi, mulai dari gudang DC, vehicle, teknik, dan sales and marketing. Untuk di gudang DC, di sini Ibu ambil sampel. Di sini kita ambil sampel 8 karyawan. Dimana di 8 karyawan ini atas nama NIK A2, nanti ada nama karyawannya ya, tapi ini kita NIK-nya aja lampirkan. Baik dari keputusan manajemen maupun dari perhitungan metode WASPAS dan juga perhitungan metode MPE, bahwa dia dinobatkan sebagai ranking 1. Sebelum mendapatkan tabel ini sebenarnya ada proses perhitungan ya, ada proses perhitungan baik untuk metode WASPAS maupun MPE. Jadi sebenarnya prosesnya panjang. Ini Ibu cuma tampilkan yang intinya saja. Ketika kalian sudah melakukan perhitungan metode WASPAS dan MPE, apabila dari keduanya ini memang sudah sesuai dengan pihak manajemen, maka dia nanti dinobatkan sebagai ranking 1. Nah, nanti dari ke-8 ini maka dia yang berhak mendapatkan itu nanti, tetap ya keputusannya itu yang menentukan adalah pihak manajemen. Apakah dia nanti mau naik jabatan ataukah dia mau dapat tunjangan, bonus dan lain sebagainya. Nah, kalau di
vehicle atau di kendaraan, dia yang mendapatkan ranking 1 adalah atas nicknya A13. Kemudian di teknik juga siapa ini di teknik, potong ini gambarnya ya. Kemudian di sales and marketing juga A25, jadi beda-beda ya. Nah, bagaimana Bu cara menentukan dari perbandingan metode tersebut ya, metode MPE dan metode WASPAS? Kira-kira dari kedua metode tersebut mana yang terbaik, yang cocok untuk digunakan di perusahaan? Nah, di sini untuk memilih metode tersebut kita menggunakan acuan confusion metriknya dengan bisa menentukan dari tingkat akurasi, kemudian precision-nya, recall-nya, dan juga specificity-nya. Di sini kira-kira berapa, caranya gimana? Di sini ada rumusnya, ada keterangannya. Misalkan di sini untuk pernyataan yang pertama yaitu adalah true false. Biasanya true false ini adalah true positif, true positif di mana dari perhitungan yang kita prediksi itu memang positif ya, bahwa dia adalah ranking 1 dan ternyata memang benar. Di penilaian manajemen juga bahwa dia karyawan yang baik, artinya nilainya juga dapat terbesar, jadi dia dinobatkan sebagai ranking 1. Kemudian kalau untuk si true negatif, bahwa dia baik dari metode perhitungan MPE maupun WASPAS dia negatif, artinya tidak ranking 1, dan juga memang benar di pernyataan manajemen dia memang bukan ranking 1. Kemudian yang false positif biasanya kondisi di mana karyawan yang diprediksi positif ranking 1 tetapi di pihak manajemen tidak ranking 1, artinya kita di metode ranking 1, ternyata pihak manajemen saya nggak suka dengan dia, artinya dia punya penilaian sendiri ya, manajemen punya penilaian sendiri, jadi makanya dia tidak jadi ranking 1. Begitupun sebaliknya dengan false negatif, memang diprediksi bukan ranking 1 dan dari si manajemen juga nggak mungkin dia ranking 1 gitu ya. Sebenarnya kenapa dibangunnya suatu sistem penilaian karyawan terbaik ini secara by system gitu ya? Kenapa sih Bu? Atau biarin sih yang manual aja gitu kan? Dengan adanya SPK kita bisa membantu, artinya menghilangkan yang namanya penilaian yang subjektif, artinya suka dan tidak suka. Hal tersebut kan tidak real, tidak pantas ya, maksudnya tidak adil gitu kan ya. Tapi kalau kita mengacu pada adanya indikator ataupun adanya kriteria, terus juga adanya dari bobotnya berapa, jadi orang semua adil atau orang bisa mendapatkan haknya semua. Tidak kalau saya tidak suka dengan dia, jadi malah nanti nilainya tidak baik. Tapi kalau yang sudah suka atasan dengan bawahannya, artinya dengan anak buahnya, walaupun kerjanya tidak baik, pasti akan diberikan nilai yang baik. Nah, hal tersebut juga dibangunnya suatu sistem ini juga untuk menghilangkan yang namanya penilaian subjektif seperti itu. Dengan adanya sistem, jadi bisa menilai dengan lebih objektif seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur tingkat akurasinya? Di sini ada rumusnya. Yang pertama, untuk mengukur akurasi di sini adalah dijumlahkan terlebih dahulu nilai true positif dan true negatifnya, kemudian dibagi dengan true positif, true negatif dan sebagainya dibagi dengan 100%. Ini ada perhitungannya ya sebenarnya ya. Jadi memang ini Ibu jelaskan ke intinya aja. Untuk detailnya masih banyak sebenarnya. Kemudian di sini hasil dari perhitungan WASPAS-nya nih. Misalkan tingkat akurasinya bahwa sekitar 80-66%. Untuk metode WASPAS tingkat akurasinya. Kalau untuk tingkat perhitungan MPE-nya, dari MPE-nya adalah 100%. Nah, kemudian dari pengukuran precision di sini ada rumusnya juga. True positif dibagi dengan true positif dan false positif dan juga dibagi dengan 100%. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. Ini angka-angka seperti ini ada perhitungannya ya. Ada dilakukannya perhitungan terlebih dahulu, jadi tidak bisa mengambil 331 ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang ya, tapi ini Ibu intinya aja. Jadi yang sudah dilakukan perhitungan dari semua karyawan ini diambil intinya aja. Jadi setelah dihitung dengan metode WASPAS dengan tingkat precisionnya bahwa si WASPAS adalah 75% nih.
Kemudian kalau si MPE dari menjadi dia tuh 100% gitu kan, precisionnya, tingkat akurasinya maupun precisionnya. Kemudian recall-nya ada juga recall. Kemudian di sini untuk si recall, metode WASPAS dan MPE-nya untuk WASPAS 70%, 75%. Kemudian untuk si MPE adalah 100%. Nah, kemudian yang keempat, tahap untuk pengukuran specificity, di mana untuk specificity sendiri adalah dimana kita untuk mengetahui nih ada berapa persen sih yang karyawan yang memang benar-benar ranking 1 atau karyawan terbaik dibandingkan dari keseluruhan karyawan yang sebenarnya ya yang nggak dapat ranking. Di sini mengacu pada rumusnya di bawah, bahwa dikalikan 2 recall per session dan juga dibagi dengan recall dan per session. Jadi fungsinya tadi kita menghitung recall dan per session terlebih dahulu, maka untuk mendapatkan nilai specificity di sini. Nah, di sini rumus untuk dari mulai perhitungan WASPAS untuk spesifisinya 75%, kalau untuk si MPE-nya adalah 100%. Nah, dari hasil pengukuran dari kedua metode tersebut bahwa didapatkan metode NPE itu lebih baik daripada metode WASPAS. Karena kenapa? Tadi beberapa yang telah kita lihat, tingkat akurasi, recall, specificity dan maupun precision. Untuk MPE nilainya semuanya adalah 100%. Sementara tadi kalau untuk WASPAS adalah 70 sampai 75%. Jadi yang baik atau yang cocok yang bisa digunakan sesuai dengan pihak manajemen, maka kita memilih yaitu dengan menggunakan metode perhitungan MPE atau dengan model sistem pendukung keputusan dengan menggunakan MPE pada penilaian karyawan terbaik pada PT XYZ tersebut. Jadi nanti pihak perusahaan memilih nih, yaudah kita menggunakan metode perhitungan MPE untuk perhitungan penilaian karyawan terbaik. Nah, demikian ini adalah penjelasan terkait tentang implementasi maupun testing yang ada dalam suatu sistem seperti ini, gambarannya sedikit ya.